Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kawasan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pada pasal 1 ayat 42, di mana menjelaskan tentang kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan atau daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Masih pada Undang-Undang Nomor 23, pada pasal 360, kawasan khusus yang dimaksud yaitu A. Kawasan perdagangan bebas dan atau pelabuhan bebas, B. Kawasan hutan lindung, C. Kawasan hutan konservasi, D. Kawasan taman laut, E. Kawasan buru, F. Kawasan ekonomi khusus, G. Kawasan berikat, H. Kawasan angkatan perang, I. Kawasan industri, J. Kawasan purbakala, K. Kawasan cagar alam, L. Kawasan cagar budaya, M. Kawasan otoritas, M. Kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, untuk menentukan kawasan khusus, pemerintah pusat mengikut sertakan daerah yang bersangkutan. Dan juga dalam kawasan khusus, setiap daerah mempunyai kewenangan daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah, kecuali kewenangan daerah tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dan juga daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kawasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama yaitu kawasan perdagangan bebas dan atau pelabuhan bebas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000, yang dimaksudkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah kawasan yang ada di dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dengan daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Contoh kawasannya adalah Pelabuhan Sambang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Lalu ditetapkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, 4 kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yaitu Batam, Bintan, dan Karimun. Selanjutnya itu B. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intuisi air laut, dan mengaliri ke sumber tanah. Contoh dari kawasan ini Alas Ketu, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, mengenai kawasan konservasi. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Contoh dari kawasan konservasi adalah hutan saka alam yang dibagi menjadi dua, yaitu cagar alam dan swaka marga satwa. Yaitu selanjutnya D. Kawasan taman laut merupakan area atau kawasan laut yang dilindungi oleh pemerintah yang kemudian difungsikan sebagai tempat pemeliharaan, pelindungan serta pelestarian ekosistem bawah laut. Taman laut yang ada di Indonesia seperti Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, Bunaken, dan Wakatobi. Selanjutnya mengenai kawasan buru adalah kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodir wisata buru. Tujuannya untuk mewadahi hobi berburu yang sudah ada sejak lama. Selain itu juga bisa sebagai pengendalian populasi satwa tertentu. Contoh kawasan buru yaitu Taman Buru Gunung Masigit, Karangumbi di Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya yang F. Kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batasan tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk penyelenggaraan fungsi dan manfaat perekonomian tertentu. Salah satu contoh kawasannya adalah Arun Ikosumawe yang ada di Aceh, Saimangke, Sumatera Utara, Mandalika yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya itu adalah G. Kawasan berikat adalah tempat perimbangan berikat untuk menimbun barang impor atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pambean guna diolah untuk digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Contoh kawasan ini adalah Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah. H. Kawasan angkatan perang merupakan kawasan militer yang menjadi tempat bagi para TNI untuk melakukan latihan atau sebagai markas mulai dari kawasan udara, darat, dan air. Salah satu contoh kawasannya adalah Puslatpur Martapura yang ada di Kalimantan Selatan. I. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah mendapatkan izin usaha di kawasan industri. Salah satu contoh kawasan industri adalah Pulau Gadung di Jakarta. J. Kawasan Purbakala adalah kawasan peninggalan sejarah yang masih ada, seperti contoh Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dengan nama situs Karanganyar, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Yang K, kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan maupun satwa. Contoh kawasan ini adalah cagar alam Manijau di Agam, Sumatera Barat, habitat bagi para harimau. Yang L, kawasan cagar budaya adalah suatu ruang geografi yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang terletak di berdekatan atau memperlihatkan ciri tata ruang khas. Contoh kawasannya adalah kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kawasan otoritas adalah kawasan yang menjadi tempat pelaksanaan kekuasaan. Contohnya adalah kawasan ibu kota. Kawasan perbatasan negara mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai kawasan perbatasan negara yang tercantum pada pasal 361 ayat 1 bahwa kawasan perbatasan negara merupakan kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain ada 10 negara, baik itu di darat maupun di laut. Di wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan dan Papua Nugini di Papua. Yang kawasan-kawasan perbatasan kontinen tersebut tersebar di 3 pulau, 4 provinsi, dan 15 kabupaten atau kota. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Kawasan-kawasan perbatasan wilayah laut tersebut umumnya berupa pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau dan 12 pulau diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pada pasal 2 juga sudah diterangkan, bisa kalian baca sendiri. Maka pemerintah pusat berwenang mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang tepat, yang mana implementasinya pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tersebut sebagai amanat pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2005 sampai dengan 2025. RPJPN tersebut dimulai sejak RPJMN 1 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 sampai 2009. Dan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan atau RPJMN 2 pada tahun 2010 hingga 2014 menempatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 sampai 2014, dinyatakan pokok pembangunan 5 tahun ke depan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah yang pertama, terwujudnya keutuhan dan kedaulatan wilayah negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara. Yang kedua, menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan. Tiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di kecamatan perbatasan dan pulau kecil terluar. 4. Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan. Dan 5. Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten atau kota perbatasan yang diprioritaskan penanganannya khususnya pada 27 kabupaten atau perbatasan yang tergolong daerah tertinggal. Pemerintah pusat juga memiliki kewenangan lain yang bisa Anda baca pada ayat 3. Kewenangan tersebut bisa dijelaskan juga menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, menetapkan kawasan strategis nasional atau KSN dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah juga Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RTRWN mentargetkan pada tahun 2019 seluruh kawasan perbatasan negara dapat dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dalam aspek kesejahteraan, pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Untuk mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan, 26 kota di kawasan perbatasan diarahkan menjadi PKSN sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan atau pintu gerbang aktivis ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Untuk mengkoordinasikannya yang dibantu oleh bupati atau wali kota.
Bupati tersebut juga menugaskan camat di kawasan perbatasan. Pemerintah pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. Pada pasal 362 juga disebutkan bahwa pembentukan kecamatan di kawasan perbatasan ditetapkan pada peraturan daerah, kabupaten atau kota setelah mendapat persetujuan dari menteri, serta susunan organisasi dan tata kerja kecamatan di kawasan perbatasan. Persyaratan dan tata cara pengangkatan camat ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.